Halo semua, kembali di channelnya CPM Web. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan membahas resiko telat bayar 1 tahun di aplikasi pinjaman online legal Cairin. Ayo, siapa di antara teman-teman semuanya yang pernah minjol di Cairin? Kalian boleh berbagi pengalaman dan nanti kalian tuliskan di kolom komentar pengalaman kalian, apakah sama ataukah berbeda dengan yang akan saya sampaikan saat ini. Perlu kita tahu, Cairin ini merupakan sebuah perusahaan aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dan kalau misalkan kalian yang belum pernah pinjol di Cairin, tetap berhati-hati ketika kalian ingin berusaha menggunakan pinjol Cairin ini. Karena mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak kalian ketahui. Dan buat teman-teman yang sudah terlanjur pinjol di Cairin, mungkin kalian punya pengalaman yang berbeda-beda. Silahkan kalian boleh berbagi pengalaman nanti dengan menuliskan di kolom komentar. Ketika kita berusaha ingin meminjam uang di aplikasi pinjol Cairin itu, biasanya kita akan diminta untuk foto KTP, foto selfie dengan KTP, suap foto, tengok kanan, tengok kiri, kedip-kedip, mengap-ngap. Itu secara umum ketika kita ingin meminjam uang di aplikasi pinjaman online, seperti itu syaratnya. Dan ketika data-data kita sudah diverifikasi, sudah disetujui, biasanya pinjaman online Cairin akan memberikan limit pinjaman kepada kita, dan jumlah limit untuk pertama kali nasabah pinjol Cairin ini biasanya tidak besar. Ada yang limitnya Rp1.000.000, Rp1.500.000, ada juga hanya Rp500.000. Itu limit pertama kali ketika kita ingin meminjam uang di aplikasi pinjol Cairin. Dan bagaimana ketika kalian saat ini sudah terlanjur minjol di Cairin, sudah terlanjur meminjam uang di Cairin dari awal, terus merawat pinjol Cairin, udah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun kalian rawat pinjol Cairin tersebut. Dan suatu ketika kalian mendapatkan sebuah musibah yang tanpa kalian duga, dan kalian tidak bisa lagi membayar hutang di Cairin tersebut, sementara hutang kalian masih tersisa. Nah, ketika kalian menghadapi situasi tersebut, yang harus kalian lakukan adalah tetap tenang, jangan panik, jangan stres, jangan takut, karena segala macam permasalahan bisa dilewati dengan akal sehat. Jadi yang terpenting, sehatkan pikiran kalian, sehatkan fisik kalian, kuatkan mental kalian. Apapun yang terjadi, hadapi saja. Karena segala resiko ketika kita mempunyai permasalahan dengan pinjaman online itu tidak ada yang berat. Yang berat itu justru isi pikiran kita yang sudah memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Sekedar info saja buat teman-teman yang belum pernah minjol di Cairin. Nah, ketika kita pinjam uang di aplikasi Cairin ini, sebagai contoh misalkan pinjam Rp1.000.000, itu biasanya ada yang cair ke rekening kita itu Rp1.000.000. Periode pembayarannya itu ada yang 14 hari sekali. Tetapi tenornya ketika ngambil tenor 30 hari atau 60 hari, tetap periode pembayarannya itu per 14 hari sekali. Itu ada nasabah yang mengalami seperti itu. Jadi tenornya ya lumayan singkat juga ya, dalam waktu tenor 30 hari itu kita sudah harus melakukan pembayaran di hari ke-15. Dan kalau misalkan kalian sudah terlanjur minjol di Cairin dan karena keadaan ekonomi tadi kalian terpuruk sehingga terpaksa telat bayar bahkan gagal bayar, 3 hari sebelum jatuh tempo biasanya sudah diingatkan dengan penagihan secara otomatis dari penelponan otomatis dari sistem dari Cairin tersebut. Lalu pada saat jatuh tempo barulah ditelepon oleh DC pinjolnya langsung, manusia yang nelpon kita. Dan kalau misalkan karena tidak punya uang, kita tidak bisa membayarkannya, telah 1 hari itu pasti sudah di chat WA, ditelepon, ditanyakan perihal tagihan yang belum dibayarkan. Itu setiap hari itu pasti chat WA akan terus datang. Kadang nomor yang ngirim chat WhatsApp tersebut beda-beda, tidak hanya satu nomor. Nah, itu harus diwaspadai. Itu bisa saja akan membuat mental kalian menjadi ngedrop karena terus-terusan ditagih membaca chat WA dari DC pinjol Cairin. Makanya saya sudah bilang tadi, kalau misalkan kalian tidak kuat mental, segera ganti kartu dan reset HP ke setelan pabrik. Bebaskan pikiran kalian, lupakan semua tentang penagihan pinjol Cairin. Dan bagaimana halnya ketika kalian sudah terlanjur telat bayar 1 tahun di aplikasi pinjol Cairin? Apakah ada yang didatangi DC lapangan? Sampai saat ini saya belum pernah mendengar teman-teman saya ataupun siapapun yang sudah gagal bayar di aplikasi pinjol Cairin lebih dari 1 tahun itu belum ada yang didatangi DC lapangan. Hanya ada chat WhatsApp yang mengatakan katanya kalau misalkan kita telat bayar akan didatangkan DC lapangan. Tapi sampai saat ini saya belum pernah mendengar ada DC lapangan dari pinjol Cairin yang mengunjungi nasabahnya. Tetapi buat teman-teman semuanya yang mungkin pengalamannya berbeda, pernah didatangi DC lapangan atau tidak, kalian boleh tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin itu ada sedikit mengedukasi buat teman-teman semuanya, bagaimana cerita kalian ketika didatangi DC lapangan Cairin tersebut, mungkin bisa mengedukasi
buat teman-teman yang saat ini belum pernah minjol di Cairin, atau yang sudah terlanjur minjol di Cairin tetapi tidak sanggup membayarkannya. Untuk tetap semangat, untuk tetap kuatkan mental, sehatkan pikiran, jangan memikirkan sesuatu yang belum terjadi, itu kuncinya. Kalau kalian terus-terusan memikirkan sesuatu yang belum terjadi seperti yang dilontarkan oleh desa pinjol, misalkan kalian nantinya akan dipenjara, akan diproses jalur hukum, akan didatangkan desa lapangan, bunganya akan semakin membesar, semakin banyak. Itu kalau kalian berpikir ke situ, maka mental kalian perlahan-lahan akan rusak dan mungkin kalian akan tidak bisa beraktivitas normal seperti biasa setiap harinya. Jadi lebih baik lupakan semua itu, reset HP ke setelan pabrik, ganti kartu, lalu kalian fokus dengan kehidupan kalian, fokus bangkit dari keterpurukan, fokus mencari nafkah, fokus mencari duit untuk membantu perekonomian kalian, untuk bangkit agar kalian tidak terus-terusan memikirkan segala jenis penagihan yang dikirimkan oleh desa pinjol Cairin. Oke, yang terpenting kalian tetap semangat, dan kalau misalkan kalian betul-betul dalam kesulitan, jangan lupa untuk selalu meminta pertolongan sama Allah, meminta bantuan sama Allah, beribadah sama Allah, memohon ampun sama Allah, tobat sama Allah, perbanyak ibadah, perbanyak tahajud, insya Allah. Kalau misalkan kalian ikhlas beribadah sama Allah, Allah akan menolong kalian, Allah akan memberikan petunjuk dan solusi dari segala macam permasalahan hidup kalian saat ini. Yang terpenting, kuatkan mental, kuatkan fisik, sehatkan pikiran kalian, selamatkan masa depan kalian, selamatkan masa depan keluarga kalian, dan jangan terus-terusan menyelamatkan masa depan pinjaman online. Oke, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.